Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mohon pimpinan berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dengan anugerah-Mu, kami boleh hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk bisa memasuki di minggu pertama di bulan terakhir dari tahun 2023 ini. Dan juga kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan baik secara pribadi, keluarga, maupun keluarga Allah di GKRI Kelapa Gading di tempat ini. Kiranya kami boleh terus hidup di dalam ucapan syukur, boleh hidup terus mengikuti jejak Kristus, sehingga kami semakin hari semakin melihat kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebelum kami duduk semeja di dalam perjamuan Tuhan, Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biar Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan seperti tadi saya berdoa bahwa Tuhan menghantar kita masuk ke minggu pertama di bulan Desember tahun yang 2023 di penghujung bulan terakhir. Kamis yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di gereja GKRI Haleluya. Saya tanya dengan seorang jemaat yang saya tidak lihat wajahnya pada hari Kamis itu. Dia katakan dia sedang menemani suami yang sakit. Dan ternyata hari Kamis malam menjelang Jumat, suaminya sudah dipanggil pulang. Jadi saya dengar kabar kemarin. Banyak yang kita tidak mengerti tentang apa yang akan terjadi, akan hidup kita. Dan seringkali orang bisa punya sudut pandang yang berbeda tentang apa artinya sebuah kebetulan dengan sebuah rencana kekal Tuhan yang memang harus terjadi. Saya mau mengawali dengan banyak kali terjadi dalam sebuah perusahaan. Ada seorang karyawan yang berkata kepada pimpinan perusahaan itu, "Pak, bulan ini saya rencana berhenti, saya resign, saya berhenti kerja di perusahaan ini, Pak." Lalu pimpinannya ketika mendengar jawaban usulan daripada karyawan itu, pimpinan perusahaan tidak kaget, bahkan dia bilang, "Oh, Kebetulan kami memang sedang mengurangi jumlah karyawan. Jadi kalau saudara mau mengundurkan diri, mau berhenti di bulan ini, kebetulan. Jadi nggak usah disuruh berhenti, memang sudah berhenti." Saudara, kalau kita melihat dua sudut pandang ini, si karyawan sendiri sebetulnya sudah merencanakan jauh-jauh hari. Tapi si pemimpin perusahaan tidak tahu apakah dia memang sudah merencanakan supaya orang ini tidak lagi ada di perusahaan itu, atau memang dia tidak merencanakan. Intinya ada dua sudut pandang berbeda, antara orang merencanakan, saya mau bicara dengan pimpinan saya, ini bulan saya terakhir Pak, saya mau resign, saya mau berhenti di perusahaan ini. Tapi pimpinan berkata, kebetulan, nggak usah dipecat, nggak disuruh berhenti, kamu berhenti sendiri. Karena mungkin kualifikasi kamu tidak masuk di dalam perusahaan ini. Mungkin. Karena kalau orang punya kualifikasi ketika dia mau berhenti, biasa pimpinan akan, bagaimana kalau gaji dinaikkan 10%, kurang 20%, 30%, bagaimana tambah bonus ini, bonus itu, dan sebagainya. Apa yang kamu tidak puas, sampaikan kepada saya sebagai pimpinan, maka saya akan tambahkan ini, itu, dan sebagainya. Tapi pimpinan ini berkata, kebetulan kamu mengundurkan diri. Saudara, ketika melihat istilah kebetulan, ada kebetulan yang di dalam Alkitab bagi orang, bagi manusia itu memang kebetulan. Tetapi kalau melihat dari perspektif sudut pandang Tuhan, apakah itu sebuah kebetulan? Waktu kita melihat di dalam kitab Rut, tadi sudah dibacakan Rut di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 23. Rut kisahnya ditulis sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Jadi waktu selesai zaman hakim-hakim,
Lalu Tuhan menjanjikan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka mereka sudah ada di tanah Kanaan, sudah ada di tempat tanah perjanjian, dan sudah tinggal di sana. Apa yang terjadi? Ternyata ketika terjadi kelaparan, pasal 1, Naomi dan keluarga sudah tidak asing bagi kita yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Mari kita pergi tinggalkan Bethlehem. Bethlehem sendiri artinya Bait Lehem. Bahasa Ibrani itu artinya rumah roti. Bait Lehem, Bethlehem. Di situ ada roti, tapi Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Maka mereka pergi ke tanah Moab. Moab artinya bapak apa, ayah apa. Ini gambaran ketika Allah sebagai bapak ada di Bethlehem, seperti Tuhan janjikan, aku akan memberkati kamu, tapi sekarang nggak ada roti. Maka mari, kata Ahimelek, kita pergi. Dia ajak Naomi, dia ajak kedua anaknya Mahlon dan Kilon untuk pergi meninggalkan Bethlehem, pergi ke tanah Moab. Dan yang mengenaskan adalah selama 10 tahun. Jadi Elimelek bersama Naomi istrinya, kedua anaknya Mahlon dan Kilion pergi meninggalkan rumah roti Bethlehem, pergi ke Moab, mengadu nasib, istilah sekarang, siapa tahu kita bisa lebih baik. Gak taunya selama 10 tahun, gak lama sampai di Moab, Elimelek meninggal terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan kedua anaknya. Tinggallah Naomi dengan kedua menantu, si Orpa dan si Ruth. Mereka menyembah berhala. Makanya Naomi waktu bilang, udahlah, mendingan kamu kembali kepada Allahmu. Selama ini juga kamu menyembah kepada Allah lain, aku juga akan kembali kepada Allahku ke Bethlehem. Tetapi Ruth bilang enggak, pokoknya Allahmu Allahku. Di mana kamu pergi, di situ aku pergi. Di mana kamu hidup, di situ aku hidup. Sampai kamu mati, aku akan ada di sana. Waduh, ketemu menantu kayak begini, Bapak Ibu Saudara yang jadi mertua, gimana kira-kira? Waduh, happy-nya minta ampun ya. Karena biasa yang kita dengar menantu itu dengan mertua seringkali konflik dari zaman dahulu kala nggak kelar-kelar sampai hari ini. Perang Rusia Ukraina belum kelar, lanjut lagi perang Israel dengan Hamas, Palestina. Siapa tahu tahun depan atau dengan kebijakan-kebijakan tertentu, harap seperti kita berdoa selesai. Tapi perang mertua dengan menantu, saya nggak tahu. Kayaknya sih nggak kelar-kelar ya. Harap sih di sini mertua dan menantu baik-baik semua ya. Harap ya. Kelihatannya senyum-senyum semua baik-baik aja ya. Nggak ada masalah. Nah, Ruth dengan Naomi, dia bilang, aduh, kamu nggak mau balik, kamu mau ikut aku. Nggak mungkin lah. Nanti kalau misalkan hari ini, andai-andai aku beranak, punya anak laki-laki, kamu juga nanti udah tua. Nanti kamu jadi nunggu 20 tahun lagi. Sekarang usia kamu berapa? Kita aja di sini udah 10 tahun. Alkitab tidak menulis berapa umur Naomi. Saya mau sampaikan dari narasi dari ayat 1, 2, 3, 4 sampai 23. Beberapa hal yang saya ketika baca dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 pasal kitab Rut. Kalau saudara baca sambil minum kopi, kopinya belum habis sudah kelar itu 4 pasal. Tahu keseluruhan kisah. Oh, ini yang Tuhan maksudkan. Saya mau angkat 3 hal. Yang pertama, kalau Naomi mau ambil gampang, dia ingat, saya ini punya suami Elimelek. Elimelek itu punya saudara-saudara karena memang dari keturunan Daud. Maka dia bilang, kalau aku mau gampang sebetulnya dalam hati, memang tidak ditulis di Alkitab. Saya berandai-andai, kalau mau dia gampang, kembali ke Bethlehem, tinggal cari aja kerabat atau sanak saudara dari suaminya. Selesai, ipar-iparnya kan banyak. Ini ternyata kami salah jalan, kami salah ambil keputusan tinggalkan Bethlehem ke Moab, 10 tahun balik lagi. Ternyata
keadaan kayak begini. Ini ada mantu yang baik banget nih, namanya si Ruth. Coba tolonglah dicariin suami. Siapa tahu ada suami yang tajir, yang kaya, yang apa. Ini baik banget tiba ini. Dipromosiin. Biasa kalau promosi dari mertua buat menantu sangat manjur kan. Ya ini kalau Naomi mau berbuat seperti itu, kelar si Ruth, nggak usah susah-susah. Tapi yang terjadi, Rut pasal 1 ayat 21, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. Ketika saya pergi dari sini, saya berkecukupan. Silakan next di dalam slide. Dia tidak bergantung kepada Allah, maka ketika Rut di dalam pasal 1 ayat 21, ketika saya pergi dari sini, saya berkecukupan. Mungkin di slide berikutnya. Bisa? Next slide. Oh, tidak ditulis ya. Baik. Rut 1 ayat 21 saya bacakan saja. Ketika saya pergi dari sini, saya berkecukupan. Tetapi sekarang, kata Naomi, Tuhan membawa saya kembali dengan tangan kosong. Oleh sebab itu, janganlah kalian menyebut saya Naomi lagi. Karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan. Jadi Naomi bilang, wah sebetulnya nama saya ini bagus loh. Kalau saudara cari tahu dalam bahasa Ibrani, arti nama Naomi, artinya itu kegembiraan. Jadi kalau orang namanya Naomi, mukanya murung nggak cocok. Nah di sini ada anak namanya Naomi, ketawa melulu, ya nyambung. Karena senyum, kegembiraan. Tapi sekarang ketika Naomi kembali ke Bethlehem, orang-orang sekampung lihat dia. Waduh, ini kok mukanya kayak begini. Kayaknya waktu pergi mukanya bagus. Sesuai dengan namanya. Sekarang kok seperti ini. Maka Naomi bilang, aku sekarang ini kondisinya tidak seperti dulu. Kenapa? Aku sedang mengalami kesulitan, penderitaan, dan itu datangnya dari Tuhan. Saudara perhatikan, Naomi tidak tidak menolak bahwa oh kalau yang bagus-bagus itu dari Tuhan, kalau yang jelek itu pasti dari setan. Saudara, ada orang begitu. Saya anak Tuhan. Kalau yang bagus-bagus itu pasti dari Tuhan. Nanti kalau yang jelek-jelek pasti dari setan. Ini pandangan yang keliru. Naomi mewakili pandangan di Alkitab, ketika sesuatu yang buruk terjadi sekalipun, dia tahu kalau bukan Tuhan yang kasih izin, datangnya dari Tuhan, kasih izin kepada setan, kepada orang jahat, kepada siapapun, tidak mungkin saya mengalami penderitaan, tidak mungkin saya mengalami kesulitan, tidak mungkin saya mengalami penyakit, meninggal suami, meninggal kedua anak saya menderita. Perhatikan, karena Tuhan, dia katakan, sudah menghukum saya dengan banyak penderitaan. Maka memang tidak ditulis apa sih yang menjadi dosa kamu sehingga kamu begitu yakin ini penderitaan datang dari Tuhan. Alkitab tidak menulis apa yang menjadi kesalahan, dosa, pelanggaran Naomi secara hurufiah. Inilah dosa Naomi. Karena dia sudah tinggalkan Bethlehem, dia pergi ke Moab, makanya suami mati, dua anak mati, inilah hukuman sehingga dia menderita. Gak ada kita baca. Tapi dari keseluruhan apa yang Naomi sampaikan, aku menderita karena siapa? Setan? Bukan. Karena siapa? Jelas, karena Tuhan. Kok bisa Pak? Nah ini saudara, ketika kita jadi anak Tuhan, ketika kesulitan-kesulitan terjadi, Naomi sebagai salah satu contoh di dalam Alkitab, ketika dia mengalami kesulitan, dia tidak lari dari Tuhan. Dia tetap percaya, Tuhan mau kerja apa dengan hidup saya ketika saya mengalami penderitaan, kesulitan. Banyak orang ketika mengalami kesulitan, kesukaran, keluar lari daripada Tuhan, bahkan tinggalkan imannya. Saya berhenti jadi orang Kristen, saya tinggalkan iman saya pergi cari kepada Allah yang lain, beda. Naomi tidak seperti itu. Dia tidak pakai fasilitas kekerabatan, relasi, koneksi, tapi dia tetap bergantung pada Tuhan. Tadi saya katakan, kalau mau gampang, tentunya
dia ambil cara, sudah cari aja kerabat, sanak famili, relasi dari keluarganya, suaminya Elimelek. Rut pasal 1 ayat 19 berkata, dan berjalanlah keduanya mereka sampai tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Itu pertanyaan apa saudara? Perempuan berkata. Biasa kalau perempuan berkata gimana? Gosip, heboh ya. Ini Alkitab tulis dari zaman tahun 1050 sebelum Masehi. Ketika Naomi pulang, nggak ditulis lalu bapak-bapak di depan pintu gerbang pada berkata, Naomi itu Naomi, enggak. Tapi perempuan-perempuan mulai memberikan isu-isu, itu Naomi. Kayaknya bukan seperti itu yang Naomi kita kenal. Memang 10 tahun bisa membuat wajah sedikit berubah, bisa saudara ya. Saya kemarin dikirimin Instagram melihat TikTok tentang beberapa artis yang dulunya begitu muka, kalau di sini gak kelihatan ya wajahnya, mungkin di make upnya cukup tebal, jadi seperti Brooke Shields, Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, ini rata-rata udah umur 70-80an. Dan saya searching rata-rata masih pada hidup semua ini ya. Tapi usianya sudah 70-80. Dibandingkan dengan pada waktu dia 20, 30, wah beda sekali. Naomi saya bayangkan pada waktu dia datang dan terjadi kegemparan, bukan hanya 10 tahun lebih lanjut usianya, tapi kesulitan, penderitaan, kesusahan membuat orang gimana saudara? Biasanya orang kalau sekali meninggal oleh suami, dia mungkin masih bisa tahan. Meninggal lagi sama anak yang pertama, anak yang kedua, 3 orang meninggal. Kira-kira mukanya gimana? Maka dia bilang, jangan panggil saya Naomi. Naomi artinya kegembiraan, sukacita. Tapi panggillah saya apa? Mara. Mara apa? Bukan marah-marah, bukan. Mara, M-A-R-A itu artinya bitterness, kepahitan. Panggil saya kepahitan, jangan panggil saya Naomi. Bilang saya jangan panggil Naomi, jangan bilang gembira, bilang pahit, hidupnya memang pahit. Saudara, waktu saya membaca ini kisah memang kalau kita baca narasi ini benar-benar memilukan. Kita ditinggal oleh seorang yang kita kasih baru 1 saja. Sedih sekali. Saya baru ditinggal oleh anak. Kata orang kalau anak dipanggil pulang, itu sebagian jiwamu hilang. Kata orang. Saya belum ngalami. Pada waktu saya ngalamin itu, anak saya baru 3 jam lihat, terus dia meninggal, anak keempat. Itu benar-benar gimana? Benar. Ada jiwa kita, sebagian jiwa kita kayak hilang. Sehingga waktu mau ngomong, seperti ada yang nyangkut di kita punya kerongkongan, jadi gak bisa ngomong. Saking merasa kedukaan. Yang keluar adalah air mata. Itu kedukaan. Bayangkan Naomi. Sudah sekian puluh tahun bersama-sama dengan kedua putranya. Dua-duanya dipanggil meninggal. Waktu saya merenungkan bagian ini. Kalau Naomi masih bisa tetap punya iman kepada Tuhan. Ini menunjukkan iman apa saudara? Inilah iman yang sejati. Dia tahu. Waktu saya senang, waktu saya susah tinggalkan Betlehem, waktu kembali Betlehem, aku tahu walaupun aku menderita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara punya iman seperti itu? Atau iman kita hanya pada waktu berkat berkelimpahan, waktu semua berjalan dengan baik, ini Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tapi waktu kita sedang dalam kedukaan gimana? Waktu kita sedang sendirian bagaimana? Waktu kita sedang mengalami namanya loneliness. Itu loneliness, kesendirian itu mengerikan saudara. Ini ada orang-orang yang saya perhatikan di tempat lain, yang karena merasa sendiri, ditipu sini, ditipu sana, sekarang hidup seperti sendiri. Dia bingung mau ngapain. Dia pergi ke rumah orang, pergi ke rumah, cerita sini, cerita sana.
Orang udah capek mungkin dengerin dia. Tapi dia cerita terus. Karena apa? Sepi sendiri, merasa sendiri. Walaupun ada orang-orang di sekitar dia. Naomi tahu. Aku tahu punya saudara, kerabat, ipar yang ada di Bethlehem. Tapi aku tidak mau bergantung, berharap kepada mereka. Kalau dia bilang sama Ruth dalam bahasa sehari-hari kita, Ruth, kamu tahu mama ini menderita sulit. Jadi kita mau apa? Pasti dalam perjalanan udah panjang. Ruth berkata, sudah Mi, pokoknya Ruth akan kerja habis-habisan. Mami udah cukup lanjut, gak usah kerja, bantu doa aja. Kurang lebih kayak gitu. Dan betul saudara, Ruth dia pergi. Yang kedua, ini yang menjadi tema kita. Kalau kita merenungkan istilah kebetulan, itu pakai bahasa Ibrani namanya karah. Karah itu saya cari tahu tentang kata ini, artinya bertemu tanpa pengaturan lebih dulu. Atau tanpa maksud, itu namanya karah. Kata inilah yang dipakai di dalam Rut pasal 2 ayat 3. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Jadi waktu Rut udah pikir, saya akan bantu mama mertua saya yang sudah lanjut ini, saya akan pergi ke ladang, dia nggak tahu ladang siapa. Pokoknya saya kerja, karena ada peraturan di Israel pada waktu itu, ladang yang sedang panen gandum tidak boleh diambil semua sampai habis. Jadi kalau ada yang jatuh di lantai, lalu ada orang miskin, ada janda-janda miskin, ada anak-anak yatim, ada orang yang membutuhkan ambil, nggak boleh dilarang. Itu cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Maka dia pergi melangkahkan kakinya, ada banyak ladang, tapi dia melangkah sampai ke ladang milik daripada Boas. Boas ini adalah ipar dari Naomi, saudara daripada Elimelech, papa mertuanya. Dan dia benar-benar gak tahu bahwa dia sedang berada di ladang milik daripada kerabat ayah mertua. Tadi kita sudah baca, Naomi gak kasih tahu. Dia gak pesan-pesan, ntar kamu kalau pergi, kamu cari ke ladang yang itu. Nanti lurus, belok kiri. Kiri ketemu pos, ke kanan. Di situ ada ladang milik Boas. Kamu ambil gandum di situ, nanti kamu pura-pura. Nggak ada kayak begitu. Pokoknya dia tutup mulut si Naomi, pergi aja pergi. Itulah sebabnya narator, penulis daripada kitab Rut, pasal 2 ayat 3, saya baca berbagai terjemahan, kebetulan, come to happen, ia berada di tanah milik Boas. Saudara kalau baca ayat ini, gimana? Kebetulan? Ada yang begini, ada yang, ya memang kebetulan juga lah Pak. Ini saya katakan, kalau saudara melihat dari sudut pandang manusia, memang ini kebetulan. Kebetulan loh dia ada di tempat itu. Kebetulan saya ke rumah dia pas ada di rumah. Kebetulan. Saudara, mari kita melihat dua hal. Yang pertama, ini istilah kebetulan tidak salah juga. Tidak salah. Dari sisi sudut pandangnya si Rut kebetulan lah. Sudut pandang manusia kebetulan. Tapi jangan lupa, sudut pandang Allah itulah bentuk pemeliharaan. Providensia pemeliharaan Allah yang misterius. Misterius itu artinya sesuatu yang sulit, yang tidak atau melampaui untuk dapat dijelaskan. Kadang sulit untuk dijelaskan. Itulah yang artinya misterius. Antara kebetulan dengan pemeliharaan Tuhan, antara tanggung jawab Rut dengan kedaulatan Allah, jalannya gimana saudara? Sendiri-sendiri. Ada orang bilang, Pak, ini nggak bisa diperdamaikan apa? Diketemukan, bagaimana memahaminya?
Para teolog hamba-hamba Tuhan udah mikir bagaimana antara kebetulan, tanggung jawab manusia dengan penentuan Tuhan, kedaulatan Allah bisa ketemu. Saya baca berbagai ahli berkata, ngapain juga diperdamaikan? Orang masing-masing gak berantem kok. Orang masing-masing dalam jalannya sendiri. Allah punya kedaulatannya, manusia punya tanggung jawabnya. Ngapain harus diketemukan? Langsung pikiran saya berubah, saudara. Betul. Kita seringkali berpikir bagaimana ya? Oh, kalau Tuhan itu menetapkan, kalau Tuhan pasti memelihara Rut, ya udah dia diem di rumah aja. Tidur-tiduran aja. Siapa tahu tiba-tiba datang orang, nih beras 10 kilo. Ini kan gandum dapat 10 kilo. 1 eva. 10 kilo datang. Mujizat, puji Tuhan, berkat dari Tuhan. Terus kita doa lagi yuk. Mami, ngapain? Supaya datang lagi nanti beras 20 kilo. Nggak ada, kayak gitu nggak ada di kitab Rut. Yang ada adalah dia bekerja. Ibu-ibu kalau angkat 10 kilo berat ya? Lumayan loh 10 kilo. Kalau kita baca yang berikutnya di pasal 3, pasal 4. Boas kasih Rut 20 kilo. Berat gak? Berat 20 kilo. Berarti si Rut gimana? Kira-kira badannya letoy, lemes gitu. Ya keberatan kali, gak bisa pakai orang bantu angkat. Gak ada Gojek apa kirim. Gak ada waktu itu. Gak bisa Grab Gosen, gak bisa. Bawa sendiri 20 kilo. Di situ saya belajar, Rut bukan orang yang malas. Dia bertanggung jawab, dia rajin bekerja. Makanya waktu Alkitab katakan manusia harus bertanggung jawab. Walaupun dari sisi dia adalah tanggung jawab itu bisa dianggap kebetulan, tapi dari sisi Allah ini adalah pemeliharaannya, ketetapannya. Ini adalah kedaulatan Allah supaya kamu bisa ketemu dengan Boas. Cuma kan kita nggak tahu. Saudara di tempat ini, yang pemuda, yang remaja yang mau bekerja. Saudara tahu yang pemuda, ini adalah ketetapan Allah Pak. Saya kerja di kantor itu. Saya ketemu dengan wanita itu. Saya ketemu dengan pria itu. Nggak ada saudara, nggak ada. Yang ada adalah kita ikut petunjuk Tuhan. Mana yang menjadi teman hidup jadi jodoh saya. Harus pasangan seimbang. Maka saya harus bekerja rajin tanggung jawab dengan perusahaan saya bekerja. Itu tanggung jawab saya. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, maka saudara akan dikeluarkan mungkin dari perusahaan itu. Tapi kalau perusahaan tempat saudara bekerja, jodoh, teman hidup yang saudara pilih, itu ada dalam ketetapan Tuhan, maka dia akan berkati dan jalan bersama-sama. Saya waktu memahami ini, puji Tuhan, Charles Spurgeon berkata, gak perlu dibentur-benturkan. Gak perlu kita merasa, Tuhan sudah menetapkan, ya udah gue gak usah ngapa-ngapain. Ini jadi fatalis namanya. Jadi kita, semua sudah ditetapkan. Atau enggak, ini karena aku, ini karena aku. Karena aku yang bertanggung jawab, karena aku yang berjuang, karena aku yang bertindak, karena aku yang rajin, makanya aku sukses, makanya aku diberkati. Enggak. Di dalam iman Kristen, kedua-dua itu, bagian saudara dan saya, mari kita berjuang. Mari kita bertanggung jawab. Bagian Tuhan adalah di dalam ketetapan karena kebaikannya itu. Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Saya mau ajak lihat satu kisah 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Ini kisah tentang seorang Nabi Elisa. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Matanya siapa? Mata bujangnya. Pembawa, bukan ya, bujang pembantu ya. Pembantu segala sesuatu yang dia bawa, pokoknya itu bujangnya si Nabi Elisa. Karena dia bilang mati kita. Kita habis ini. Ini bangsa Aram sudah datang dengan kereta, dengan pasukan mau menyerang kita nih, Israel. Elisa bilang, tenang. Kenapa? Ini di sepanjang gunung kamu gak lihat? Ini ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga dengan kereta berkuda, berapi. Dia gak lihat si bujangnya. Elisa, dia lihat. Maka di dalam ayat 17 berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata dari bujangnya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu
penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Waktu saya membaca bagian ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ampuni saya. Seringkali waktu kita berjalan di dalam ketidaktahuan kita, yang kita istilahkan tadi bisa kebetulan, tapi Tuhan di dalam rencana kekalnya memantau hidup kita. Ada orang-orang yang bisa melihat karena mata hatinya seperti Naomi. Dia punya iman, dia bisa melihat ke depan. Bahkan sebelum Rut akhirnya jadi dengan Boas menjadi suami istri, Naomi, kalau saudara baca baik-baik pasal 2, pasal 3, dia sudah melihat apa yang akan terjadi di depan. Itulah mata iman. Elisa, dia tahu, ini ada kuda, ada kereta berapi, kamu tidak lihat. Sekarang aku berdoa supaya matamu terbuka. Saudara pernah berdoa supaya Tuhan bukakan mata iman kita? Jarang ya. Kita sering berdoa, Tuhan bukakanlah mata dompet saya, dompet kita supaya terbuka, supaya uangnya makin banyak, deposito kita makin banyak, semua makin banyak, terbuka semua tingkap-tingkap langit, berkat berkelimpahan. Itu sering kita doakan sebagai manusia. Kita lupa berdoa, Tuhan bukakanlah mata hatiku. Maukah kita berdoa kepada Tuhan? Buka mata hati saya. Tambahkan iman pada saya ketika melihat segala sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin. Kita bersyukur pada Tuhan sepanjang tahun 2023. Kalau saudara mau mundur 11 bulan ke belakang sampai hari ini, banyak hal yang sudah terjadi. Ada senang, susah, ada untung, ada rugi, ada sakit, ada sehat. Apakah sudah bisa melihat ini hanya sebagai kebetulan? Atau kita tahu Tuhan ada di sana. Waktu aku pikir itu kebetulan, enggak. Di dalam mata hati, mata iman, ini ada Tuhan yang sedang bekerja. Sementara Rut melangkah, Tuhan mengarahkan dia kemana? Ke ladang milik Boas. Saudara percaya? Makanya lagu tiap langkahku diatur oleh, tapi nggak bisa dong, Tuhan coba dong gerakin kakiku, gerakin dong. Kan Tuhan yang atur, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, nggak bisa. Saudara yang mesti melangkah, saudara yang mesti belajar, saudara yang mesti cari pekerjaan, saudara yang harus mempersiapkan khotbah, saudara yang harus segala sesuatu kerjakan bagian kita. Tapi nanti Tuhan yang akan pimpin, kita nggak tahu. Itulah yang artinya misterius. Karya Tuhan, tangan Tuhan yang tak terlihat itu, Dia tetap menyertai kita. Itulah inti dari Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Yang terakhir, tema daripada kitab Rut, kalau saudara baca pasal 1 sampai pasal 4, bicara tentang apa? Penebusan. Inilah yang dikatakan dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10, nanti saudara baca. Tentang ada satu ketetapan hukum perkawinan ipar. Levirate marriage. Levirate marriage itu kalau suaminya mati, dia punya saudara. Apakah saudaranya 2? Tanya dulu yang paling tua. Enggak mau, tanya lagi ke bawah. Ini hukumnya sudah jelas dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Buat apa? Kalau suaminya meninggal, dia belum punya keturunan, maka saudara dari suami yang meninggal itu harus mengawini istri. Jadi apa tuh? Soso atau apa ya? Jadi Koko punya istri, Koko meninggal, maka adiknya mesti mengawini. Kok begitu Pak? Ya ini peraturan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan sampai putus garis keturunan. Supaya tanah, lahan, ladang jangan dijual kepada orang lain. Kamu harus menebus. Itu istilah menebus seperti itu. Maka kitab Rut memberikan gambaran. Rut pasal 2 ayat 20. Saudara yang masih bisa matanya baca tulisan di depan bisa baca bersama-sama. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan
yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Naomi tahu ada peraturan dari Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10 di Alkitab. Kalau suamiku mati, maka adik-adiknya harus mengawini orang yang ditinggal mati itu. Maka dicari ternyata ada nih si Boas. Supaya jangan sampai putus. Karena belum ada keturunan dari Naomi sama Elimelek. Sekarang tinggal yang namanya Ruth, orang Moab. Orang yang beribadah kepada Allah lain, tapi sekarang dia mau beribadah kepada Allah Israel, ikut Naomi. Maka Naomi tenangkan hati Ruth, tenang. Pokoknya kamu percaya saja. Ini baru mulai, bukan akhir. Ini baru mulai Tuhan bekerja. Tenang, nanti endingnya pasti happy. Saudara kalau nonton film, saya punya kebiasaan kalau nonton film pengen tahu ujungnya happy ending atau enggak. Kalau istri saya kurang suka, istri saya maunya ngapain lihat, ada orang yang enggak suka lihat endingnya happy atau enggak. Saudara ada yang suka lihat film, akhirnya tokoh peran utamanya mati berdarah-darah, misalnya gitu, menderita, musuhnya akhirnya happy. Saudara nontonnya happy enggak? Endingnya kayak gitu. Udah bayar, udah mahal, mati lagi, ya kalah lagi jagoannya. Musuhnya Superman, Spiderman kan hebat dong, hidup dong. Batman semua orang-orang pahlawan, masa jagoan saya peran utamanya akhirnya menderita. Saya suka langsung loncat cari yang terakhirnya. Saya bilang nih seru. Kenapa seru? Akhirnya dia menang, akhirnya happy ending. Forever and ever gitu kan. Baru saya nonton isinya. 1, 2, 3. Ibu-ibu kalau nonton film drakor, akhirnya yang udah pacaran berdarah-darah, berjuang, akhirnya putus. Yang satu menikah sama siapa? Satu menikah, udah gitu dia mati di sini, ending, the end. Happy kayak gitu. Waktu saya pikirkan tentang kitab, aduh Tuhan. Bersyukur loh ada kitab Rut. Kenapa? Tuhan kasih tahu ending Bapak Ibu dan saya, kita hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Amin. Karena dia sudah menebus kita. Sebentar kita makan roti dan minum anggur perjamuan, kita diingatkan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kamu menjadi satu tubuh dengan aku. Aku taruh rohku yang Roh Kudus dalam dirimu. Jadi metrai, cap, pimpin kamu sampai berjumpa dengan aku. Saya pikir-pikir kurang apa jadi orang Kristen, kurang apa coba. Gak bisa lagi kita menerima anugerah yang lebih besar dari itu. Kitab Rut, ketika dia orang asing, sekarang ditebus oleh Boas berdasarkan Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Wajib ini si Boas. Maka dia tanya, ayo coba cari tahu, ada gak yang mau? Itu di pintu gerbang dulu punya kebiasaan para tua-tua, kalau sekarang penatua pada kumpul. Penatua memang elders, orang tua-tua yang dihormati di sana, bisa jadi umurnya juga tua, kumpul di pintu gerbang, kasih penilaian. Ini Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 ada hukum perkawinan nih. Ada yang aku masih punya saudara, ditanya, kamu mau gak nih di hadapan para tua-tua nih, kalau kamu mau ambil tanahnya Elimelek, nanti ikut loh, include paketnya, satu paket dengan Ruth. Oh gitu, gak mau. Maka kalau gak mau, jelas ya, dia kasih tahu penatua yang lain. Dia, orang pertama gak mau, saudaraku yang pertama daripada Elimelek gak mau. Sekarang aku yang ambil. Aku akan beli lahan itu dan aku akan ambil lahan beserta juga Ruth. Saudara yang kasih Tuhan, inilah arti penebusan. Ini gambaran apa saudara? Gambaran saudara dan saya. Pertama, tanah milik keluarga Naomi ditebus. Kedua, melalui perkawinan ipar, kita menjadi, kalau konteks rohani orang Kristen,
menjadi keluarganya Allah. Kalau si Rut menjadi keluarganya Boas, dia orang Moab, sekarang jadi keluarga Boas. Kalau saudara dan saya, kita ini orang asing, orang gak percaya, sekarang kita jadi keluarga Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, kebaikan yang sudah diterima oleh Rut, oleh Naomi, sekarang terpancar bukan hanya bagi diri dia. Satu Bethlehem berkata, aduh Naomi, kamu ini orang yang diberkati, walaupun ditinggal mati oleh suami dan kedua anakmu, tapi punya menantu seperti Rut. Maka semua orang satu kota Bethlehem turut bersuka cita. Maka Naomi nggak ganti nama, nggak jadi ganti nama. Tadi mau ganti nama marah, sekarang ganti nama nggak mau, nggak jadi dah. Tetap Naomi, tetap aku boleh bersuka cita karena aku bergantung pada Tuhan dan Dia memelihara aku, boleh menyalurkan kebaikan kepada orang lain. Percayakah Tuhan, saudara, bahwa Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita? Amin. Kadang dalam kondisi tertentu orang bisa down, bisa lemah. Tapi waktu kita ingat janji Tuhan, Tuhan terima kasih. Kau tetap pimpin pelihara aku sampai akhir. Dan sekarang kebaikan yang sudah aku terima, kiranya boleh aku berikan kepada orang lain. Coba tanya sama diri masing-masing. Kebaikan apa yang kita sudah berikan, kita tunjukkan kepada sesama. Sebagai bukti bahwa kita sudah terima kebaikan, penebusan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Maukah saudara berbagian dalam memenuhi panggilannya untuk menyalurkan anugerah kebaikan Tuhan, bukan hanya bagi diri dan kelompok keluarga kita, tapi juga kepada orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kisah Rut, bersyukur tidak ada istilah kebetulan di hadapan-Mu, kami yang berpikir kebetulan. Tapi di dalam Tuhan, segala sesuatu Engkau sudah atur yang terbaik bagi kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami kehilangan iman. Ketika melihat di sekeliling kami situasi tidak mungkin ada jalan keluar, Tuhan berikanlah mata iman, bukalah hati kami untuk melihat Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Ampuni kami orang yang lemah, ampuni keberdosaan dan kelemahan kami untuk melihat karya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sekarang lewat kitab Rut, khususnya pasal 2 ini, kami diingatkan Engkau tetap berkarya. Ketika kami bekerja, bertanggung jawab, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Di dalam ketidakmengertian kami tetap percaya Engkau memelihara. Amin.